Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Semoga Allah terus membimbing, memberi taufik dan kemudahan kepada kita semua. Ya, kita ketemu di pelajaran kedua tentang jenis-jenis tauhid. Nah, kita akan bahas apa itu tauhid. Kemudian jenis tauhid itu ada 3, yaitu rububiyah, uluhiyah, kemudian asma wa sifat. Kemudian kita akan bicarakan juga tentang dalilnya apa tauhid itu. Baik, kita masuk yang pertama. Tauhid secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya apa? Menjadikan satu-satunya. Ya, saya ulang, dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menjadikan satu-satunya. Maka tauhid itu kalau dalam bahasa Indonesia mudahnya apa? Mengesahkan, yaitu menjadikan sebagai satu-satunya. Adapun secara istilah, tauhid itu mengesahkan Allah dalam rububiyah, uluhiyah, dan nama dan sifat. Nah, kita lihat tauhid rububiyah itu artinya apa? Ya, tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Ya, seperti mencipta, berkuasa, mengatur. Ya, jadi contoh dari tauhid rububiyah yaitu meyakini Allah satu-satunya pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah. Meyakini Allah satu-satunya yang berkuasa. Tidak ada yang berkuasa selain Allah Ta'ala. Meyakini Allah satu-satunya yang mengatur. Yang mengatur seluruh alam semesta. Nah, tauhid rububiyah ini diimani oleh seluruh makhluk. Ya, orang kafir pun percaya dengan Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, ya, alam semesta. Tetapi ini belum memasukkan ke dalam Islam tauhid rububiyah ini. Ya, tetapi ini rububiyah ini sudah memberikan apa? Kebaikan-kebaikan yang banyak. Kita akan tentram hidupnya ketika meyakini Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Itu tentram hidup kita. Gak khawatir. Rezeki itu Allah yang memberi. Yang menghidupkan, mematikan hanya Allah. Nah, itu rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah dengan peribadatan. Maknanya apa? Kita hanya beribadah kepada Allah saja. Kita tidak beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah, enggak. Hanya kepada Allah. Sehingga ketika kita sholat, hanya kepada Allah. Ketika kita berdoa, hanya berdoa kepada Allah. Sebagaimana Allah katakan, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, sesungguhnya sholatku, sembelian korbanku, hidupku, matiku hanya untuk Allah saja, yang tidak ada sekutu baginya. Nah, ini yang membedakan seseorang itu dikatakan muslim atau kafir. Jadi setelah meyakini Allah satu-satunya pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, mestinya kita tunduk melaksanakan ketaatan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kalau orang hanya meyakini rububiyah saja, tidak mau beribadah hanya kepada Allah, itu belum dikatakan muslim. Itu masih sama dengan Abu Jahal, masih sama dengan Abu Lahab. Maka yang membedakan adalah tauhid al-uluhiyah. Ya, maka hubungan rububiyah dengan uluhiyah itu adalah apa? Rububiyah itu mengharuskan orang untuk melaksanakan uluhiyah. Dan orang tidak mungkin melaksanakan tauhid uluhiyah kecuali dia mengimani rububiyah. Kemudian kita masuk di tauhid yang ketiga, yaitu tauhid asma wa sifat.
Artinya kita mengesahkan bahwa Allah satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang sempurna. Ya, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah bagi dirinya, atau apa yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari nama dan sifat Allah. Jadi ketika Allah menetapkan dirinya punya nama Ar-Rahman, ya kita tetapkan Allah punya nama Ar-Rahman. Ya, Allah menyebutkan dirinya itu memiliki sifat adil, ya kita tetapkan Allah punya sifat adil. Ya, demikian juga misalnya Rasul mengabarkan kepada kita bahwa Allah itu memiliki sifat memiliki betis misalnya, ya kita tetapkan Allah punya betis. Ya, juga kita meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah atau yang ditiadakan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Allah Ta'ala meniadakan sifat ngantuk, la ta'khudhuhu sinatun. Allah tidak tertimpa ngantuk. Maka kita juga harus mengimani bahwa Allah tidak memiliki sifat ngantuk. Itu caranya. Jadi semua yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang nama dan sifat kita imani, kita tetapkan. Semua yang dikabarkan Rasul tentang nama dan sifat juga kita tetapkan. Semua yang ditiadakan oleh Allah dan Rasul dari nama dan sifat Allah kita tiadakan. Itu cara mengimani tauhid al-asma was sifat. Ya. Kemudian kita bisa melihat ya dalil tentang tauhid ya asma wa sifat. Ya. Jadi misalnya di surat Yunus itu dalil tentang tauhid rububiyah. Ya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Ya, sesungguhnya Allah Tuhan kalian itu yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi dalam 6 hari. Ya, itu dalil tentang tauhid rububiyah. Kemudian dalil tentang tauhid ibadah surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wastanibut tauhid. Ya. Allah telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian tentang asma sifat walillahil asmaul husna ya di ayat 180 dari surat Al-A'raf. Hanya Allah yang memiliki nama-nama yang paling baik. Kemudian ada dalil fitrah tentang tauhid ya disebutkan di surat Ar-Rum ayat ke-30. Ya, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkan wajahmu lurus kepada agama Allah dan itulah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Juga Rasul katakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu lahir di atas fitrah. Kemudian jenis manusia kaitannya dengan kekokohan di atas fitrah. Jadi setiap anak yang lahir di atas fitrah. Maka di situ ada muwahhidun, ada yang terus istiqomah di atas fitrah. Dia mengimani Allah dengan 3 jenis tauhid. Ada yang kedua golongan musyrikun, yaitu orang yang menyimpang dari fitrahnya. Di mana mereka tidak mengimani tauhid kecuali rububiyah saja. Mereka beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Ada yang mulhidun, yaitu orang yang mengingkari rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ya, meskipun dalam hatinya mereka mengimani. Nah, maka di sini Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah karena hanya Allah yang memiliki sifat rububiyah. Bisa dilihat di Al-Baqarah 21-22. Ya, adapun tauhid musyrikin diterangkan oleh Allah di ayat 63 dari surat Al-Ankabut. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat.